Haleluya, puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua, kita baca di ayatnya yang ke-1. Bunyi firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kemarin ikut POP di hari Senin ya saudara-saudara, kita sama-sama sudah belajar tentang seorang penolong. Roh Kudus adalah seorang penolong yang adalah Parakletos ya saudara-saudara. Nah, dari apa yang kita baca juga pada hari ini dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1, kita mau garis bawahi ketika dikatakan kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Pengantara ini, kata pengantara ini dalam bahasa aslinya juga adalah Parakletos, saudara-saudara. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris disebut dengan advokat, penasehat hukum, saudara-saudara. Kalau di dalam dunia ini kita tahu bersama-sama ya, ketika seseorang sedang menghadapi kasus di pengadilan, dia membutuhkan seorang advokat, seorang penasehat hukum. Dia membutuhkan seorang pengacara yang bisa membela dia di pengadilan agar supaya dia bisa memenangkan kasusnya ini, saudara-saudara. Kita melihat, kita di dalam dunia ini memiliki pembela, penolong, advokat, yaitu Roh Kudus. Tetapi dikatakan di sini, anak-anakku, janganlah berbuat dosa. Tetapi jika engkau berbuat dosa juga, kita memiliki seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita memiliki dua saudara-saudara, dua pengacara, dua pembela. Di dalam dunia ini yaitu Roh Kudus, dan di dalam sorga yaitu Yesus kepada Bapa ya saudara-saudara. Terkadang dalam kehidupan kita ketika sedang menghadapi pergumulan hidup, ketika sedang menghadapi masalah kehidupan saudara-saudara, kita lupa bahwa Yesus adalah pembela kita, bahwa Yesus adalah penolong kita. Dia Parakletos yang menjadi pengantara kepada Bapa bagi kita saudara-saudara. Terkadang iblis menuding kita, iblis menuduh kita, iblis mengintimidasi kita saudara-saudara dengan segala macam dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Iblis tuding kita sehingga membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita merasa bahwa saya sudah berdosa, saya adalah orang yang paling berdosa. Mengingat dosa-dosa di masa lalu, mengingat pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita perbuat. Itu adalah intimidasi dari si kuasa kegelapan saudara-saudara, membuat kita takut dan khawatir. Dan kita lupa bahwa sesungguhnya ada penolong. Kita mempunyai penasehat hukum yang adil, yaitu Yesus Kristus, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak pada kita semua, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan jam-jam doa kita. Jangan pernah lupa memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sedang menghadapi kasus, masalah, persoalan hidup kita saudara-saudara di dalam dunia ini, percayalah, Dia adalah penolong. Yesus adalah Parakletos dalam kehidupan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, iblis mungkin boleh mengintimidasi kita, boleh menuduh kita dengan segala macam hal dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Namun, kalau kita mau merubah kehidupan kita, menjadikan hidup kita hidup yang baru, saudara-saudara, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka percayalah saudara-saudara, pembelaan Tuhan akan ada dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Kita mendapatkan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan pernah meninggalkan jam-jam doa kita saudara-saudara. Jangan pernah meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah kita, persekutuan-persekutuan relasi kita saudara-saudara, apapun itu. Karena itu adalah penambah stamina dalam kerohanian kita saudara-saudara, untuk semakin kuat, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita percaya dalam setiap persoalan kehidupan kita, dalam setiap masalah kehidupan kita,
Kita ada seorang parakletos bagi kita, seorang pengantara bagi kita, seorang advokat bagi kita yang selalu menolong dan menjadi penasehat hukum bagi kita. Dia adalah Yesus Kristus, dia adalah Roh Kudus yang selalu menguatkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Biar kami tetap terus kuat, tetap terus bertambah-tambah dalam Engkau. Membahas seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Filamati Mas dimanapun berada. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.